Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah, kita masih diberi ketabahan dan istiqomah untuk bisa melaksanakan kajian rutinan tiap hari Minggu. Semoga di kajian ini membawa keberkahan dan kita dapat memetik hikmahnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW, dan semoga itu kita ternilai dan termasuk di dalam golongan orang-orang yang istiqomah dan kita berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tema hari ini di kajian hari ini yaitu perintah menunaikan amanat. Jadi di Quran surat An-Nisa ayat 58 sama 59 yang terutama pembahasannya di situ. Yang akan disampaikan oleh Pak Hadi, yang dimana nanti akan dijelaskan bagaimana sih perintah menunaikan amanat itu di dalam Al-Quran dan bagaimana prinsip-prinsipnya, kerja-kerjanya, dan bagaimana pendalamannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan Pak Hadi untuk menyampaikan tema pada hari ini. Tempat dan waktu saya persilakan. Monggo Pak Hadi untuk menyampaikan tema pada pertemuan hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi walaupun lewat online ya. Mudah-mudahan terus memberikan motivasi kita untuk belajar ayat-ayat Allah, terutama perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya buka dulu Qur'annya. Surat An-Nisa. Ya. Ayat 58. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum
tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah kita baca 2 ayat tadi. Di sana ada perkataan dalam surat An-Nisa ayat 58 tadi, amanati, ya. Jadi Allah menyuruhmu menyampaikan amanat. Amanat adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh orang yang mengukulnya. Syariat Islam telah melarang kaum muslimin mengkhianati amanat dan mengancam pelakunya dengan siksa yang pedih. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertutur demikian. Ucapan 2 kalimat syahadat adalah penembus dari segala dosa, ya, kecuali amanat yang dikhianati. Walaupun ia seorang syuhada, kelak di akhirat akan ditatangkan dan diperintahkan, sampaikanlah amanatmu. Ia menjawab, aku bagaimana dapat menyampaikannya padahal dunia telah fana. Diperlihatkan kepadanya barang amanat itu yang terletak di dasar neraka jahanam, maka terjunlah ia ke dalamnya untuk memungut amanat itu dan mengukulnya di atas pundak. Kemudian jika ia telah berada di atas permukaan jahanam, jatuhlah lagi kembali amanat itu ke dasar jahanam sehingga dipungutkan lagi ke atas. Begitulah terus-menerus. Nah, demikianlah bentuk azab yang disediakan bagi orang-orang yang melalaikan amanat. Gambaran yang mengerikan kalau kita melalaikan amanat. Nah, asbabul nuzul dari ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi dari Al-Qalb dari Abu Saleh yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Setelah Futuh Mekah, pembebasan Mekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman bin Talha untuk meminta kunci Ka'bah. Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci. Berdirilah Al-Abbas seraya berkata, ya Rasulullah, demi Allah, kanlah kunci itu kepadaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqayah, yaitu urusan pengairan. Utsman menarik kembali tangannya, maka bersabdalah Rasulullah, berikanlah kunci itu kepadaku, wahai Utsman. Utsman berkata, inilah dia, amanat dari Allah. Maka berdiri Rasulullah membuka Ka'bah dan kemudian keluar untuk tawaf di Baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan perintah itu seraya membaca surat Nisa ayat ke-58. Ya. Nah, mengenai sebab turunnya ayat ke-59 juga diriwayatkan oleh ini Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika diutus oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam memimpin suatu pasukan. Selanjutnya di dalam pasukannya yang dipimpin oleh Abdullah bin Huzaifah ini terjadi perselisihan sehingga memerlukan petunjuk tentang perintah mana yang harus ditaati. Maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
yang menjelaskan bahwa setiap perselisihan hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah asbabul nuzul. Kemudian pengertian dari amanat ya. Secara bahasa, amanat itu berasal dari kata amunah yang artinya tidak meniru, terpercaya, jujur, atau titipan. Maksudnya, segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku Ensiklopedia Islam jilid ke-1. Itu artinya dari bahasa. Kemudian amanat yang tersebut bisa diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembangnya. Namun dengan kemampuannya itu ia juga bisa menyalahgunakan amanat itu. Artinya sesungguhnya dari penyerahan amanat kepada manusia adalah Allah Ta'ala. Percaya bahwa manusia mampu mengembang amanat itu tersebut ya sesuai dengan kehendak Allah. Itu jadi bisa disalahgunakan, tapi bisa dia melaksanakan. Jadi 50% bisa dilaksanakan, 50% juga bisa disalahgunakan. Nah, dalam Ensiklopedia Islam tadi yang juga dijelaskan pengertian amanat disesuaikan dengan konteksnya dalam Al-Quran yang memuat kata itu. Setidaknya ada 5 konteks pemakaian amanat dalam Al-Quran. Yang pertama, kata amanat dikaitkan dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar. Bisa kita baca pada surat Al-Baqarah ayat 283 ya. Di sana pada ayat ini adalah mengenai orang yang hutang piutang ya. Yang artinya saya bacakannya. Jika kamu dalam perjalanan dan berbuat amalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh suatu penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ada amanat utang, tapi dia menyembunyikan. Nah ini dilarang. Ya. Kemudian yang kedua, amanat yang dihubungkan dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil. Ya, dalam surat An-Nisa tadi ayat 58 itu adalah amanat tentang pelaksanaan hukum harus adil. Ya, kemudian yang ketiga, kata amanat dikaitkan dengan sifat khianat. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Kemudian yang keempat, amanat dihubungkan dengan salah satu sifat manusia yang mampu memelihara kemantapan rohaninya. Tidak berkeluh kesah bila ditimpa kesusahan dan tidak melampaui batas ketika mendapatkan kesenangan. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 32, walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Kemudian yang kelima, amanat yang diterjemahkan dalam pengertian yang sangat luas, baik sebagai tugas keagamaan maupun tugas kemanusiaan pada umumnya,
Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Di sana dikatakan, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi itu amanat-amanat yang di dalam Al-Quran yang dengan berbagai pemahaman. Ya. Ini berhubungan dengan amanat yang dibebankan kepada manusia. Dalam surat An-Nisa tadi, Allah memerintahkan kaum mukminin untuk memenuhi dan menjaga segala amanat yang telah dibebankan kepada mereka. Perintah menjaga amanat selain terdapat dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh hadis. Ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim ada sebuah hadis, sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian dalam hadis lain juga Rasul bersabda, riwayat hadis Ahmad, tidak sempurna iman seseorang hingga dia menunaikan amanatnya, dan tidak sempurna agama seseorang hingga dia menunaikan janjinya. Nah, ini peringatan bagi kita. Kemudian kita coba belajar dari tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan bahwa amanat dalam surat An-Nisa itu meliputi amanat yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya seperti sholat, zakat, saum, membayar kafarat, menunaikan nazar, dan amanat-amanat yang lain yang hanya diketahui oleh Allah dan hambanya yang bersangkutan. Termasuk dalam pengertian amanat masih menurut Ibnu Katsir adalah amanat yang diterima oleh seseorang dari sesamanya, seperti titipan yang disertai atau tidak disertai dengan bukti. Yaitu. Kemudian dari tafsir Al-Munir juga dijelaskan bahwa amanat terbagi atas 3 macam. Ya, pertama amanat yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Contohnya melaksanakan perintah, menjauhi segala apa yang dilarang, serta menggunakan seluruh anggota badan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, amanat yang berkaitan dengan hak diri sendiri. Contohnya, seseorang tidak melakukan perbuatan kecuali apa yang bermanfaat baginya, baik dalam urusan agama, urusan dunia maupun akhirat. Kemudian yang ketiga, amanat yang berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya, ya, tidak menyebarkan kejelekan dan aib di antara sesama, ya, berjihad, saling menasihati, atau tidak melakukan tipu daya dalam bermuamalah. Jadi itu adalah amanat-amanat yang nanti akan berhubungan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan amanat yang berhubungan dengan manusia itu hablum minannas. Nah, inilah amanat yang dibebankan ke hambanya ini, manusia, ya. Kemudian amanat yang dibebankan kepada para pemimpin. Nah, ada juga pemimpin. Kita kan tadi secara pribadi, ini cara pemimpin. Nah, ini pertama ya, pemimpin di sana dituntut untuk menetapkan hukum yang adil antara manusia. Nah, mereka para pemimpin umat, ya, ada penguasa, ada juga hakim, ya. 2 golongan manusia yang paling berperan dalam memegang kunci-kunci kemaslahatan orang banyak. Para penguasa dan hakim ini diberi perintah sekaligus amanat oleh Allah untuk berbuat adil dalam membuat keputusan. Nah, tidak menghasilkan keputusan yang merugikan dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Nah, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Hakim, sesungguhnya Allah menyertai para hakim selama mereka tidak berbuat curang. Andai kata mereka berbuat curang, maka Allah melepas diri dari mereka dan sebagai gantinya setan akan menyertai mereka. Nah,
Jadi keadilan ini dituntut ya, sangat dituntut dari para penguasa dan hakim karena segala keputusan dibuat oleh mereka ya. Kemudian yang termasuk pengambilan hukum ya, yang berhubungan dengan pengambilan hukum yang dibebankan kepada para ulama dan kaum cerdik pandai ya. Itu kan mereka yang buat hukum kan para ahli itu ya. Dan hakim memutuskan nanti. Penguasa memberi keluasaan. Kemudian bagaimana ya kalau misalkan terjadi mereka melanggar ya, tentunya akan berakibat fatal. Allah akan tidak mengikat lagi mereka tapi melepaskan diri. Mereka akan disertai oleh setan. Itu berbahayanya. Ya ini. Nah, kemudian para hakim dan pemimpin umat diperintahkan untuk bertindak adil. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Ya, ini ulil amri nanti di sini bisa penguasa atau hakim tadi, ya. Atau ada juga yang mengambil ulil amri itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Nah, ini ada pemahaman begitu. Contohnya kita taat, misalkan dalam hal membangun rumah itu kita ulil amrinya adalah para kontraktor yang berpengalaman, insinyur, atau masalah penyakit ya ulil amrinya itu adalah dokter. Jadi itu yang bisa kita terima perintahnya. Itu. Jadi silakan nanti kontesnya bagaimana, tapi di sini berhubungan dengan hukum adalah penguasa dan hakim. Ya, itu. Jadi taat kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak atau wajib sepenuhnya tanpa syarat oleh setiap orang yang beriman. Sedangkan taat kepada pemimpin bersifat muqayyad, artinya wajib dipenuhi oleh setiap orang yang berada di bawah pimpinannya dengan syarat aturan yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Abu Daud yang bersumber dari Abdullah bin Umar, mendengar dan taat kepada penguasa diwajibkan atas setiap muslim suka atau tidak suka, selama perintah tersebut tidak menyuruh untuk berbuat maksiat. Apabila perintah tersebut menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidaklah wajib untuk mendengar dan taat. Nah, itu kan. Jadi kita juga harus punya ilmu untuk memahami perintahnya itu sesuai dengan Quran, Sunnah apa enggak. Tuh. Kemudian bagaimana kalau terjadi perselisihan? Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga perlu pemahaman lebih lanjut ya. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bila dalam memenuhi berbagai amanat di atas terjadi perselisihan pendapat di antara kaum mukminin. Jalan keluar tersebut adalah dengan mengembalikan permasalahannya kepada petunjuk Allah, Al-Quran melalui firman-Nya ya di dalam Al-Quran, dan kepada petunjuk Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya yang sahih. Tuh. Ya, pengembalian masalah kepada Allah dan Rasulnya ini wajib dilakukan jika kaum mukminin mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini artinya mengembalikan penyelesaian masalah tersebut berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya ya, sebagai bukti keimanan dari seorang kepada Allah dan hari akhir. Ya, Allah berfirman tadi yang dalam surat An-Nisa sudah kita bacakan ya. Selanjutnya di akhir ayat Allah menegaskan bahwa bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasulnya adalah lebih baik dibandingkan solusi lainnya, yaitu yang terbaik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidup, ya, kebaikan hidup di dunia dan di akhirat di bawah naungan ridho ilahi. Nah, itulah kurang lebihnya topik kita pada malam hari ini, yaitu perintah melaksanakan amanat ya. Tentunya selalu minta petunjuk sama Allah ya. Mudah-mudahan kita
ini diberikan Allah kemudahan untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Yang benar dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas penyampaiannya pada materi di hari ini. Seperti biasa nanti kalau yang sudah siap menanggapi langsung ditekan saja mikrofonnya. Kalau sudah siap langsung ditanggapi saja. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi tadi, yaitu bagaimana amanat itu dan seperti apa amanat itu. Tentunya pertama yaitu azab yang melalaikan amanat seperti apa. Jadi orang ketika lalai amanat tadi seperti yang dijelaskan di neraka amanatnya jatuh disuruh ngambil lagi, jatuh lagi suruh ngambil lagi, bahkan repot nanti kalau nggak dilaksanakan. Nah, hikmahnya apa? Tentunya ya jangan sampai amanat itu diselewengkan, jangan sampai amanat itu disembunyikan, jangan sampai amanat itu tidak tersampaikan pada yang memang berhak menerimanya. Tentunya Rasulullah SAW itu sangat amanat, salah satunya itu. Bagaimana Rasulullah itu menunaikan amanatnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Bahkan sampai Rasulullah itu bilang, bedakan nanti apa yang saya katakan dalam artian perkataan saya dengan perkataan wahyu, dalam artian Quran ini. Sehingga jangan sampai Quran ini itu bercampur dengan perkataan diri saya sendiri. Sampai dibedakan sampai seperti itu. Sehingga benar-benar Rasulullah itu ya, amanat sekali. Itu contohnya. Kemudian dari surat An-Nisa tadi ayat 58 sampai 59 sudah dijelaskan asbabun nuzulnya bagaimana. Jadi termasuk berarti ya asbabun nuzulnya itu dengan hubungan orang yang memegang kunci Ka'bah. Situ. Sehingga memang orang yang memegang kunci itu orang yang sudah memang diberi amanat dari nenek-nenek moyangnya sampai itu orangnya. Kemudian dibagilah 5 amanat itu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana itu amanat kesaksian, amanat keadilan, amanat sifat khianat, jadi jangan sampai mengkhianati Rasul Allah dan Rasulnya, amanat menjaga amanat dan amanat tugas manusia. Jadi yang saya tertarik itu yang tadi ayat itu jelaskan bahwasanya manusia itu sebelum manusia diberi amanat itu kan semua makhluk itu ditawarin. Bagaimana? Mau nggak dikasih amanat sama Allah? Ternyata semuanya nggak ada yang sanggup, manusia yang nyanggupin gitu. Nah itu akhirnya kan di akhir ayatnya kan dijelaskan manusia itu begitu zalim itu. Dulu itu saya berpikiran gini loh, ngapain manusia itu nerima kok akhirnya kok dicap jadi zalim? Kenapa kok akhir ayatnya itu manusia dicap jadi zalim padahal sudah menerima amanat kan? Sebenarnya nggak nerima yang zalim. Ternyata pengertiannya bahwasanya yang zalim yaitu orang yang sudah menerima amanat tapi tidak mau melaksanakan amanat tersebut. Nah, orang yang menyesatkan amanat, kemudian orang yang menyelewengkan amanat itu yang zalim. Kalau orang yang menerima amanat kemudian melaksanakan amanat itu sesuai tugasnya, ya tidak zalim orangnya. Jadi jangan salah sangka untuk melihat ayat ini tadi. Ya, seperti itu kurang lebihnya untuk penjelasannya. Kemudian jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Itu nilai-nilai Quran yang dimana perlu kita tanamkan. Memang mengkhianat, kita sering ya seorang itu dikhianati. Kalau kita pakai prinsip gepuk siji gepuk pindo lah ya. Kalau atau kaplok siji kaplok balik itu kan itu nilai Qurannya tidak ada. Ya kita balas saja itu perbuatan buruknya. Ya jadi sewajarnya wajar itu. Tapi kalau nilai Quran kan yang mengkhianati jangan sampai kamu mengkhianatinya, tapi gunakan amanat untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi damai. Ulil amri yaitu orang yang ahli di bidangnya. Kalau di konteks ini memang ya pada konteks hukum memang. Jadi kesannya itu diarahkan ke ulil amri itu pemimpin, pemerintah dan sebagainya. Tapi ulil amri pengertiannya kalau secara luas ya orang yang ahli di bidangnya itu seperti yang dijelaskan Mbak Adi tadi.
seperti itu. Sehingga orang yang ahli-ahli ya pantas sebetulnya. Kalau bidang pemerintahan ya ahli pemerintahan itu ahli negara dan sebagainya, menjadi pejabat pemerintah yang bisa diikuti itu seperti apa, yang amanat tentunya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita bahas tentang amanat itu saya ingat ayat yang wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin itu. Jadi tetap kita beri peringatan atau beri nasihat, beri sebuah kesadaran jalan kesadaran hidup itu bagaimana. Wadzakir kan bentuk perintah yang dimana kita disuruh untuk perintah. Kemudian dengan itu pasti akan jadi manfaat bagi orang-orang mukmin. Nah ini Pak Sukri sudah mengaktifkan mikrofonnya, bisa langsung ditanggapi saja. Monggo Pak Sukri, silakan menanggapi tema pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa ketemu dan istiqomah. Semoga ini bisa menambah ilmu ya, menambah ketakwaan, meningkatkan kualitas iman kita, menambah ilmu pengetahuan sehingga kita bisa lebih paham ajaran Allah. Dan mari kita teladani Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya, mendapat syafaatnya, mendapat bimbingannya terus hingga kita nanti ketemu di akhirat bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Bicara amanat itu ya gampang. Amanat harus dilaksanakan, harus ditunaikan begini-begini itu ya memang agak mudah. Yang sulit adalah bagaimana membangun seorang ya, membangun orang yang menjadi orang yang amanah gitu loh. Bagaimana mendidik anak supaya menjadi anak yang amanah gitu. Yang bagaimana kita membangun, atau kalau kita sebagai pria mungkin yang sulit itu bagaimana mencari istri karakternya yang amanah. Kalau di sebuah negara mungkin kita akan sulit mencari pemimpin yang bagaimana sih, yang pemimpin yang amanah. Nah ini yang perlu diteliti secara bagaimana caranya gitu ya, supaya kita itu menjadi orang yang amanah secara pribadi gitu. Yang kedua, bagaimana anak-anak kita itu kita didik supaya menjadi orang yang amanah. Kemudian supaya kita mendapatkan istri yang amanah itu gimana sih ciri khasnya gitu ya. Karakternya bagaimana ya. Juga bagaimana kita mencari pemimpin yang amanah gitu. Nah, ini yang perlu ditelusuri dan bagaimana itu. Nah, sementara ini kalau kita lihat setelah pemilu kemarin, itu seakan-akan pemilu kemarin itu menunjukkan bahwa masyarakat kita tidak amanah gitu. Bagian besar tidak amanah. Padahal jelas-jelas pemimpin yang pilihannya bisa seperti itu gitu ya. Sehingga milih pemimpin itu karena uang gitu.
sehingga tidak amanah. Ini kan problem gitu ya. Problem ke depan itu bagaimana sih mencari pemimpin yang amanah? Teknisnya itu bagaimana? Ya, apa kita harus mengubah sistemnya atau apakah kita harus memperbaiki? Yang jelas memang harus memperbaiki sistemnya atau memperbaiki caranya sehingga dan mendidik masyarakat gitu ya, supaya masyarakat ini bisa milih pemimpin yang amanah itu bagaimana. Nah, ini kita banyak melihat dalam pemilu yang kemarin itu banyak orang-orang, bahkan para pemimpin kita ya, para ulama bahkan itu bertarung ya, bertarung tampak sekali gitu loh, tampak sekali amanahnya itu nggak benar gitu. Kalau begini terus, ini bangsa ini makin lama bukan makin baik, tetapi makin terpuruk ya. Sekarang aja sudah makin terpuruk ya. Oleh karena itu yang harus dibangun gitu. Dibangun bagaimana mendidik anak supaya amanah, bagaimana ya, atau masyarakat dilatih supaya menyadarkan masyarakat supaya mereka bisa menjadi masyarakat yang amanah gitu ya. Kita lihat di masyarakat ini nggak hanya pemimpinnya tapi masyarakatnya juga apa ya, wong sokoan itu kadang-kadang dianggap ceperan gitu ya di masyarakat. Aku oleh ceperan, padahal ini dimaksud ceperan itu sokoan. Juga begitu mudahnya undang-undang di negara gitu dirubah ya. Putusan undang-undang dirubah hanya untuk kepentingan sesaat. Nah, ini kan menjadi repot kalau begini. Bagaimana kita bisa menciptakan bangsa yang amanah kalau kondisi seperti ini kebaikannya. Nah, ini mungkin yang harus kita diskusikan bagaimana ya. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, itu sementara semoga kita bisa membangun diri kita sendiri, terutama diri kita, keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugri atas tanggapannya pada tema hari ini. Jadi bagaimana sih yang pertama memang dianjurkan yaitu membangun karakter yang amanah itu seperti apa? Perlunya bangun karakter seperti apa? Sehingga memang sangat penting sekali dimulai dari anak-anak kecil dulu, dimulai dari para orang-orang dahulu itu bangun karakter yang amanat bagaimana. Sehingga pendidikan-pendidikan itu dianjurkan di situ diajarkan atau dilatih seorang anak itu bagaimana memegang amanat dan bagaimana memperteguh mental mereka supaya tetap teguh dengan amanat itu. Kalau sudah dari kecil terlatih, tertanam betul amanat itu seperti apa, dan berkelanjutan, insya Allah di situ ketika terjun di lapangan masyarakat, hatinya tetap akan teguh di amanat itu. Masalahnya sekarang karena minimnya pendidikan dan tekanan pendidikan yang dimana hal itu jauh dari pendahuluan akhlaknya, yaitu pendahuluan amanatnya, sehingga mementingkan nilai, mementingkan itu, ya itu bagus. Tapi kalau hal itu aja yang dipentingkan tanpa memperdulikan akhlaknya, amanatnya hilang, ya jadinya pinter tapi pinter bohong. Pinter-pinter tapi dalam hal yang dolim, amanatnya dilupakan. Itu kan bahaya juga. Prestasinya bagus tapi digunakan untuk hal yang buruk, itu kan kacau. Seharusnya kan punya akhlaknya yang ditempa dulu, masalah berprestasi itu akan nyusul. Jadi yang ditanyakan yaitu bagaimana bangun amanat ya, karakter amanat itu seperti apa ya. Ini bagaimana Pak Adi, ini bangun karakter yang amanat itu seperti apa di kondisi yang sekarang yang dimana
minim ya amanat dikatakan bahwasanya saya itu amanat. Tapi ternyata kalau sudah jadi, ya nyatanya lihat sendiri, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diomongkannya. Ini bagaimana ya, untuk menyikapi kondisi yang seperti ini dan bagaimana kita mendiskusikan ke depannya itu harusnya itu seperti apa sih, kita harusnya itu amanat itu dimulai dari kecil kah, atau dimulai baru besar kah, baru bisa berpikir kah, atau memang kita harus apa yang dilakukannya meskipun keadaan sekolah dan pendidikan itu seperti ini, bagaimana kita sebagai orang tua. Nah, itu. Monggo Pak Adi ditanggapi kembali. Oh, Ya, Pak, manajer saya silakan. dulu. Untuk internetnya itu. Ya, ini mungkin Pak Abadi dulu. Monggo Pak Abadi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita lihat ayat di atas tadi, ayat 50, berarti amanat itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Wajib hukumnya. Namun dengan demikian, ada amanah-amanah yang kadang-kadang belum tentu yang memberikan amanah itu benar. Ini. Karena itu kita kembali bagaimana amanah ini bisa dipelihara dan bisa dijaga. Tentu kita bisa kembali kepada arti secara etimologis bahwa amanah itu adalah bahasa Arab dari kata amina, yakmanu amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Di sini ada 3 kata serupa yang itu dari huruf alif, mim, dan nun, yaitu aman, amanah, dan iman. Di sini memiliki hubungan yang erat, yaitu apa? Menunjukkan kepada ketenangan atau tumanina, di mana amanah itu bisa membimbing atau menunjukkan pada kepercayaan. Nah, kepercayaan itu sendiri adalah ketenangan, sedang aman adalah hilangnya rasa takut. Iman itu aman itu hilangnya rasa takut. Di zaman sekarang ini kita serba ketakutan. Untuk menyampaikan kebenaran aja, kebanyakan takut untuk menyampaikan kebenaran. Benar jadi salah, salah jadi benar. Ini karena apa? Karena manusia yang mengemban amanah ini menyingkir balikkan. Jadi manusianya itu sendiri. Nah, ini juga berarti ketenangan itu akan hilang. Kalau manusia-manusia seperti ini menjadi memegang amanah. Kemudian iman itu kan bermakna pembenaran dan ketetapannya. Yang kemarin kita sebut itu ikrar. Maka amal perbuatan yang di dalamnya itu terdapat pula ketenangan. Jadi secara terminologi itu bahwa amanah itu adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar supaya kita itu sampai kepada hak yang memiliki. Itu kalau secara terminologi. Lalu amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Ini berarti berhubungan dengan barang titipan. Jadi kehidupan ini penuh dengan titipan-titipan.
Selaku orang tua dititipi anak, orang kaya dititipi, pejabat dititipi buat tugas. Titipan-titipan ini kalau dipegang orang yang tidak benar ya seperti ini jadinya, seperti negara dipimpin pembohong, ya jadinya amburadul negara. Dan juga rumah tangga kalau dipimpin kepala keluarga yang tidak amanah, rumah tangga juga akan jadi hancur. Karena itu bisa kita kategorikan pengertian amanah itu menjadi dua. Pertama, amanah dalam pengertian sempit, yaitu memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Kedua, amanah dalam pengertian luas. Ini yang mencakup banyak hal. Itu bisa menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang lain, juga bisa menjaga diri sendiri, menunaikan tugas-tugas yang diberikan dan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa amanah itu juga terkandung di dalam diri kita, termasuk menjaga kesehatan. Itu adalah amanah buat kita bukan memelihara tubuh kita. Kewajiban kita sendiri selaku manusia yang harus memegang amanah kesehatannya. Termasuk di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini adalah sebuah kewajiban, sebuah amanah yang diberikan karena kita mau membentuk rumah tangga. Jadi harus semuanya tertutup. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, artinya demikian. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi. Maka semua enggan. Namun memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya itu antaranya bumi itu memikul amanah itu oleh manusia, tapi ini sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini Quran yang berkata. Jadi di mana zalim dan bodoh ini harus harus dibekali dengan iman dan ilmu dan iman agar supaya kezaliman dan kebodohan dari yang pemegang amanah itu bisa hilang. Jadi kuncinya itu agar supaya manusia itu amanah betul, dilihat dari, berarti manusia itu lihat dari imannya. Kalau imannya kuat, tentu akan amanah, akan jujur dalam kehidupannya, jujur dalam membenahi dirinya, maupun jujur dalam rumah tangga, maupun jujur dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahnya kalau berjabat. Karena itu, kapan amanah itu bisa membuat tenang? Selaku manusia ini penerima amanah, suka menerima amanah manusia itu. Sudah jadi ketua, masih merangkap ketua lagi, masih merangkap ketua lagi. Ini kebodohan daripada manusia yang disebut manusia suka menerima amanah tapi tidak suka menjalankan amanah. Ini kebodohan daripada manusia. Karena itu inti daripada agar amanah itu tenang, membuat kita tenang, kita harus memperkuat iman. Nah, kuncinya di iman itu. Dimana kalau iman seseorang itu kuat, maka timbullah akhlakul karimah, timbul akhlak yang mulia. Katanya sekarang itu budi pekertinya. Nah, karakternya manusia itu kalau imannya kuat, nggak akan takut dengan apa yang diimani. Iman kepada Allah mau apa-apa. Nah, ini. Karena itu secara garis besar amanah itu izinkan saya mengatakan yang pertama,
amanah dalam menunaikan hak-hak Allah SWT, yaitu amanah ini dilakukan antara lain dengan cara mengesahkan Allah di dalam beribadah, di dalam mengerjakan apa yang diperintahkannya, dan menjauhi larangannya. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selaku amanah dalam menunaikan hak-hak Allah SWT. Yang kedua, amanah berupa nikmat dari Allah SWT. Di mana di sini manusia itu dikaruniai Allah banyak sekali kenikmatan. Nikmat udara, nikmat hidup bebas, mencari rezeki. Begitu banyak kalimat tersebut, sehingga jika manusia berusaha menghitung yang maka saya tidak mampu untuk melakukan contohnya. Kita cari contoh. Nikmat tersebut antara lain nikmat pendengaran. Nah ini pendengaran kita kalau masih muda itu sangat tajam, tapi kalau sudah tua harus bicara agak keras. Apalagi penglihatan. Kalau sudah tua itu mata itu kadang tinggal satu yang bisa melihat, satunya tidak bisa melihat. Makanya ini sebuah nikmat juga. Dimana kalau masih muda itu makanya ada pepatah jagalah 5 sebelum 5 kan. Jadi nikmat pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Allah kalau di sini dilihat surat An-Nahl ayat 78. Wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum mulkan wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Yang artinya demikian. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia itu memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan agar kamu bersyukur. Ini surat An-Nahl ayat 78. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam pelaksanaan kehidupan ini agar kita bisa menjalankan amanah menurut ayat itu, kita bisa melakukan dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Nah, apa realisasinya? Yaitu syukur yang terbaik. Nah, syukur itu apa? Yaitu mengetahui dan mengakui bahwa semua nikmat tersebut itu karunia Allah. Nah, sebagai bukti kesyukuran, seseorang itu harus menemukan nikmat tersebut dengan sebaik-baik. Jadi, nikmat yang diberikan oleh Allah itu sebuah amanah yang harus kita jaga. Kita syukuri, kita jaga agar kita itu tidak terlena dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Akhirnya melupa. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 40, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku, nikmat Allah maksudnya, yang telah aku anugerahkan kepadamu, penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjimu kepadamu. Dan hanya kepadaku lah kamu harus takut tunduk. Nah, ini berarti kita itu pemegang amanah, jangan takut pemimpin di atasnya. Kita harus berpegang teguh kepada iman itu dan kembali kepada iman lagi agar supaya kita itu bisa punya pegangan yang kuat. Tidak takut kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah agar amanah ini bisa terlaksana dengan baik. Selaku pemimpin hakim misalnya, hakim kita beri amanah selaku ketua di dalam sidang. Benar jadi salah bisa jadi benar kalau sebuah pimpinan, sebuah hakim itu kalau tidak amanah, tidak jujur pada dirinya, keluarganya, dan tidak jujur kepada Allah dan tidak jujur kepada tugas yang diberikannya selaku hakim. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah
yang disebut sekarang itu booming viral di media itu Mahkamah Kaisang. Yang satu Mahkamah Anak, Mahkamah Kaisang dan Mahkamah tingkat tingkatan manusia di Indonesia itu pinter-pinter. Ini adalah sebuah hal yang mustahil kalau pemimpin itu yaitu tadi tidak amanah atau tidak jujur. Akhirnya yang dikatakan teman kita itu bahwa rusaknya sebuah negara ya karena pemimpinnya tidak amanah. Lalu yang ketiga, amanah dalam menunaikan hak sesama manusia. Jadi amanah kepada Allah, pada nikmat, dan yang terakhir amanah dalam menunaikan hak sesama manusia. Jadi ini mencakup upaya memelihara titipan. Tapi ini sangat rancau, kadang-kadang zaman sekarang itu banyak orang yang titip benda-benda yang dilarang oleh pemerintah, misalnya barang haram, titip apa isinya tidak tahu. Tapi kita harus bagaimana menindaki titip narkoba ke rumah. Karena sekarang itu banyak penipuan titip barang paket, tapi isinya nggak tahunya isinya dalamnya itu adalah narkoba. Makanya kita hati-hati kalau ada orang yang paket kita kurang terus kita difoto, polisi bisa datang ke rumah. Ini adalah sebuah manusia yang tidak bertanggung jawab dengan amanahnya sehingga membebankan dan merepotkan manusia lain. Ini yang berhubungan dengan titipan. Termasuk menurunkan titipan barang curian. Ini bagaimana? Kita tolak apa kita terima? Ini juga menjadi dilema dalam kehidupan kita. Sebab saya pernah mendengar sebuah hadis itu titip ada seorang pencuri masuk rumah di mana kita harus berborong, tidak ada pencuri masuk rumah. Pernah mendengar ini adalah saya belum menemukan bagaimana dengan amanah dengan sesama manusia, di mana manusia yang lain itu titip barang-barang haram, barang-barang itu tidak. Itu harus kita tolak atau pegang. Namun demikian kita harus ini termasuk sesama manusia itu menjaga rahasia dan tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan. Ini berhubung dengan pejabat-pejabat yang di atas itu. Kalau seorang muslim tentu kalau di TV itu tadi titik orang lain ya harus kembalinya utuh. Misalnya kita pinjam mobil, ya bensinnya harus utuh. Jangan sampai kita pinjam mobil tidak bayar, sudah lecet bensinnya habis. Ini berarti tidak. Jadi orang yang sekarang itu dengan yang ringan saja. Pinjam pulpen, nah ini pinjam pulpen. Padahal pulpen itu gak boleh dipinjam, harusnya minta. Karena apa? Tintanya kan berkurang. Ini amanah yang berhubungan dalam menunaikan hak sesama manusia. Jadi apabila seorang muslim dititipi sesuatu oleh orang lain, seperti dititipi mobil karena orang tersebut akan pergian jauh dan lama, maka dia akan memelihara dan menjaganya. Jadi kewajiban kita memelihara dan menjaganya. Itu kalau titipan barang yang bagus. Lain dengan yang titip barang-barang yang dicuri dititipkan kepada kita. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 8 itu tadi, inna wa ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa in hasantum wa in inna wa inna wa kana. Jadi melihat Quran surat An-Nisa 58 ini tentang amanah, kita itu wajib untuk menjaga rahasia seperti kalau rahasia dalam perang sesama
Islam dan musuhnya orang non-Islam, orang kafir contohnya, penjahat atau kita harus menjaga rahasia, pasti kita harus kita rahasiakan jangan sampai tidak rahasia ini terbongkar. Masa data nasional negara aja bisa bobol, ini kan keterlaluan. Rahasia negara bisa dibobol. Nah ini berarti kan manusianya yang memegang sebuah dokumen itu tidak amanah, akhirnya bobol. Biasanya kebobolan itu tidak jauh dari yang dekat. Nah, seperti kita kecurian itu tidak terlalu jauh biasanya tentunya. Nah, inilah bahwa kita kembali bahwa amanah itu adalah sebuah kewajiban yang kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, kita laksanakan benar, hati kita itu bisa menjadi benar. Namun kalau tidak menjadi benar itu ini menjadi urusan polisi. Ya kita pencurinya aman, kita yang menjadi urusan dengan nah, ini yang tidak menjadi uang. Namun pada prinsipnya bahwa kalau dilihat dari surat An-Nahl 58 bahwa memang amanah itu adalah hukumnya wajib kita. Kalau amanah itu benar demikian nanti bisa lagi bagaimana kelanjutannya, mengapa orang Islam itu harus amanah dan bagaimana hukumnya kalau bisa amanah dan kemana amanah itu kita bawa. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas tanggapannya pada tema hari ini. Ya, tadi jelaskan amanah itu berarti harus memang wajib. Dilihat dari beberapa yang telah dipaparkan tadi, seorang muslim terutama mukmin itu ya memang harus amanah. Dan memelihara amanah itu perlu dipelihara. Kalau sudah memang amanah itu ada, amanah itu sudah ada di jati dirinya, dipelihara. Jadi amanat itu harus dipelihara supaya tidak hanya awalnya aja ada, kemudian setelah itu hilang di tengah jalannya. Berarti itu perlunya pemeliharaan amanah. Maka dari itu imannya harus kuat, imannya itu harus tangguh, yang dimana di situ adalah modal seorang itu kuat untuk menjalankan amanah. Dan jangan sampai suka menerima amanah tapi tidak suka melaksanakan amanahnya. Ini yang dijelaskan oleh Pak Bati tadi. Banyak orang yang tidak apa saya saja jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Semua dipegang. Suka megangnya. Karena dipegang itu dapat bonusan banyak. Tapi melaksanakannya tidak mau. Nah ini yang kacau. Ini banyak yang seperti itu. Nah itu perlu ditunjukkan bahwasanya pegang satu benar-benar dilaksanakan itu lebih baik daripada banyak yang dipegang tapi tidak ada yang bisa dilaksanakan, atau banyak yang dipegang hanya terlaksana beberapa. Jadi lebih baik yang dipegang itu satu tapi benar-benar terlaksanakan amanatnya. Boleh memegang banyak hal atau memegang banyak jabatan ya boleh kalau memang sanggup untuk bisa menunaikan amanat itu. Kemudian amanat itu ya ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi kalau diamanati oleh orang yang buruk untuk bisa melaksanakan keburukan itu supaya berlangsung ya jangan itu. Jangan itu diputus saja itu amanat itu, karena amanat itu keburukan. Tapi kalau amanat kebaikan untuk menunaikan ibadah supaya bisa istiqomah menunaikan kebaikan, kemudian melaksanakan apa yang sekiranya baik dan membangun, ya kita harus teruskan. Jadi bagaimana Pak tadi untuk bisa menanggapi kembali yang dijelaskan oleh Pak Sukri sama Pak Abadi tadi tentang membangun karakter amanah dan bagaimana amanat itu ditempatkan supaya amanat ini bisa masuk. Nggak hanya omongan saja amanat itu ya mudah, cuma melaksanakan apa yang dititipkan itu tadi. Ya hanya itu, tapi yang penting itu karakternya itu supaya bisa amanat itu
di mana dan amanah itu penempatannya di mana, sehingga orang itu kalau diberikan sebuah tanggung jawab itu mereka tetap memelihara amanat itu. Ini bisa langsung ditanggapi kembali Pak, bagaimana amanat itu bisa. Ya, terima kasih Pak Sukri, Pak Abadi, Mas Darli atas tambahan-tambahan ilmunya ya. Juga pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menggugah kok sampai ke sana juga ya. Ternyata jangkauannya ya, gak kepikiran cara membangun karakter itu bagaimana. Saya melihat sudut pandangnya, satu amanah itu ibaratnya tanggung jawab ya. Taruhlah secara mendasar manusia ini diberi tanggung jawab untuk apa dia hidup ini. Itu pertama itu. Ya. Dari situlah Allah memberikan petunjuk atau pedoman supaya bisa melaksanakan amanat itu. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk itu, maka otomatis kita akan bertanggung jawab, bisa melaksanakan amanah itu. Karena pada surat Al-Anfal ayat 27-29 di sana itu pertama kita harus beriman. Itu wajib pertama. Beriman bahwa contohnya ya, kita diberikan sesuatu amanat itu harus dilaksanakan. Kalau enggak dilaksanakan, kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diberikan kepadamu. Itu harus punya keyakinan itu. Tuh. Contoh kalau kita diberikan amanat harta atau anak, itu konsekuensinya kita akan mempertanggungjawabkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memenuhi tanggung jawab itu? Maka kita harus mentaati apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan. Itu tahapan yang harus kita lalui. Kalau saya melalui dari situ dulu. Memang nanti proses itu amanah adalah uji coba. Tentunya kita tidak sekali dikasih amanah langsung sesuai itu, ya. Sesuai dengan tanggung jawab itu. Ya, ada juga mungkin ya Rasul sendiri kan pernah kan ditegur sama Allah ya waktu beliau menjamu orang-orang Quraisy, pembesar, kemudian datang seorang yang buta, Umi Maktum ya, akhirnya ditegur ya. Nah, contoh seperti itu. Artinya Rasulullah sadar diri. Jadi tidak serta-merta kita dengan diberi amanah itu langsung bisa melaksanakan, enggak. Proses juga ya. Kita bertanggung jawabnya nanti. Kok suaranya enggak ada ini? Bentar, masih. Ya. Ya maaf, saya mood dulu karena ini rame anak-anak. Ya. Ya, saya lanjutkan lagi ya, Pak. Maaf. Jadi intinya di sana adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu kunci ya. Untuk bisa menjalankan amanah. Artinya orang yang taat kepada Allah dan Rasul pasti amanat.
Gitu. Jadi pertanyaannya adalah kita mau taat nggak kepada Allah dan Rasul? Artinya kita juga nanti mau nggak belajar memahami perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Gitu. Saya yakin pemimpin-pemimpin kita semua yang ada ini, dia tahu bahwa amanat itu ada tanggung jawab yang harus diemban. Pasti ya, kebanyakan itu dia berharap apa yang dulu dia sampaikan atau yang dia janjikan itu dilaksanakan. Benar. Tapi ternyata di tengah perjalanan banyak sekali godaan-godaan yang akhirnya menggiring ke dia untuk bisa lupa akan janjinya itu dengan berbagai pertimbangan. Nah, contoh ya banyak ya. Dulu janjinya misalkan ya untuk pemimpin nggak impor beras ya. Ternyata di tengah jalan impor beras dengan berbagai macam pertimbangan. Apakah itu dikatakan tidak amanah, tidak sesuai dengan janji atau berkhianat? Mungkin dari sudut pandang kita yang pernah dijanjikan bahwa oh dulu katanya nggak impor beras, mungkin oh sekarang kok impor berarti dia khianat, dia itu nggak amanah. Tapi dari sudut yang lain, dia dengan berbagai macam pertimbangan, kalau nggak impor beras kita kekurangan dan akhirnya kelaparan. Nah itu coba gimana yang dikatakan amanat itu? Apakah dia karena ingin supaya tidak sampai terjadi kelaparan sehingga dia impor hampir menyalahi janjinya? Itu dia dikatakan amanat. Tapi kalau saya nggak akan impor walaupun kelaparan, apa itu juga amanat sesuai dengan janji loh? Saya nggak akan impor beras. Di sini kekurangan beras sampai harganya melambung tinggi, saya nggak akan impor beras karena janji saya adalah tidak impor beras. Nah ini yang amanat yang mana? Nah, jadi seolah-olah amanat itu memang sifatnya menetap ya. Ini A ya A, sampai kita bawa sampai mati ya A harus A. Nah, itu tidak berubah-ubah jadi B dan seterusnya. Padahal dalam perjalanan itu ada yang harus berubah. Nah itu tidak mudah seperti itu memang. Jadi itu memang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu impor beras? Karena banyak kekurangan dan harus saya segerakan supaya tidak ada kelaparan. Nah itu mungkin lebih baik dibanding kita tetap memegang janji tidak impor beras, ternyata kita malah jadi korban gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Saya memahami bahwa untuk membangun karakter ini adalah membangun ketaatan. Jadi ketaatan ini memang sifatnya juga tidak bisa satu sudut ya, banyak sudut. Artinya menurut saya ini taat, menurut dia nggak taat. Nah, seperti itu. Jadi memang perlulah kita untuk berdialog ya, berdialog kepada semua. Pak Maturjun, silakan yang lain. Monggo. Iya, jadi seperti yang jelaskan Mbak Adi tadi, amanat itu memang tidak langsung, memang butuh proses untuk bisa membangun karakter seseorang itu supaya bisa amanat. Tentunya memang ketika saya cari artikel, cari jurnal itu, amanat itu bisa dibangun di pertama memang lingkungan keluarga sendiri. Jadi di lingkungan keluarga yang kita perlukan itu apa? Pertama memberi contoh memang. Kalau memang kita katakan kamu harus amanat, saya suruh kamu ini, coba kamu tak kasih ini, kamu belikan ini, apa dibelikan. 1-2 kali memang masih bisa lah. Tapi kalau hanya sebuah kata-kata, kemudian orang tua sebagai atau kakak atau adik atau siapapun di keluarga itu memberi contoh yang
bertolak belakang dari apa yang dikatakan, tentunya hal itu akan jadi pelajaran yang dimana oh ternyata nggak seperti itu amanat. Jadi nggak amal itu nggak masalah. Nah itu yang kacau kalau memang seorang anak itu menyimpulkan hal seperti itu. Jadi lingkungan keluarga memberikan contoh. Kemudian di lingkungan sekolah itu diberikan sebuah contoh dan pendidikan yang dimana diujinya seseorang anak itu diberikan sebuah amanah apakah mereka sampai tuntas melaksanakan amanat itu. Kemudian di lingkungan masyarakat, di lingkungan sampai lingkungan itu diuji. Di sebuah ujian itu terjalin beberapa hari atau sampai beberapa minggu atau sampai beberapa bulan sehingga nyata betul yang dimana karakter seseorang ini oh ini dia ternyata yang memang amanat, oh ternyata ini yang tidak. Ciri-cirinya pun akan terlihat yang dimana memang 1-2 hari 3 hari sampai 1 minggu pun kadang tidak terlihat, tapi kalau sudah 1 bulan bahkan sampai setahun itu ternyata terlihat oh ternyata dia ini amanat, oh ternyata ini dia tidak. Diberikan sebuah permasalahan atau hal yang dimana mereka itu tertekan. Sehingga dengan tekanan itu mereka akan mengeluarkan jati dirinya seperti apa. Itu dikatakan orang ini oh ini amanat, ini tidak. Saya tertarik dengan statement yang dimana itu dikatakan seperti ini. Sebuah jeruk atau buah apapun diperas gitu, ditekan begitu kuat. Keluarnya kalau jeruk ya jeruk. Kalau pisang ya keluarnya pisang. Kalau apel keluarnya apel. Karena ditekan begitu keras. Nah, begitupun manusia itu, kalau ada sebuah tekanan yang diberikan, kalau memang itu untuk menguji amanat mereka, maka di situ akan terlihat mereka itu amanat atau tidak. Nah, akan keluar jadi dirinya, oh ini itu ternyata enggak, oh ternyata dia itu masih amanah. Dan di situ untuk melatih konteks atau mengetahui ciri-ciri orang itu amanat atau tidak. Seperti itulah untuk bisa berarti kalau memang belum ya memang adanya perlu pelatihan-pelatihan yang dimana salah satunya yaitu taat tadi, itu dilatih apa dengan puasa ya, kemudian dengan zakat, kemudian dengan sholat tentunya sebagai benar-benar jadikan satu binaan manusia itu supaya bisa amanatnya tuh nyampe dan diberikan sebuah peristiwa-peristiwa atau langkah-langkah yang dimana orang itu bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Nah itu supaya melatih amanat itu. Dari amanat yang kecil sampai amanat yang besar. Ini mau bagaimana? Ada yang perlu ditambahi tentang materi pada tema hari ini? Atau sudah dicukupkan saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk mendiri apa itu membangun apa itu amanah atau orang yang amanah itu adalah kekuatan pendidikan ya yang pertama. Nah, pendidikan kita perlu diperbaiki. Karena selama ini pendidikan ini menurut saya masih terlalu banyak beban. Yang kedua, masih menekankan pada tetapi bukan kepada emosional. Jadi pada karakter kurang. Ada pendidikan karakternya kurang, sementara hanya pada pendidikan pemikirannya aja itu yang ada. Terus pelajarannya terlalu banyak. Itu dari sudut pendidikannya. Yang kedua, harus ada kekuatan moral moral sosial masyarakat itu. Ya. Ini singgarai orang-orang yang moral agamanya moral masyarakatnya lagi hancur gitu ya. Sebetulnya orang yang baik-baik ini semuanya bersuara gitu ya. Tapi orang yang baik-baik ini kadang-kadang nggak suara gitu, nggak ngomong, sehingga kebaikan itu seakan-akan tidak kuat melawan kejahatan.
kudune orang yang baik-baik itu keluar ya, ngomong masing-masing, sehingga terjadi moral pos untuk membangun budaya. Jadi neono kalau ada katakanlah di kampung itu ada orang yang ada wanita yang melahirkan tanpa suami, kudune masyarakat RT RW itu bergerak ya, ngerasani mau iku wong gak apik, ngerasani sehingga keluarga itu menjadi malu gitu. Wong wedok kok kan gitu. Dulu itu orang begitu ada anaknya hamil gitu tanpa suami, itu keluarga itu malunya bukan main. Nah sekarang ini itu sudah tidak gitu ya. Dan orang-orang seakan-akan nggak ngurus sebegitu itu. Orang baik-baiknya nggak ngomong, RT-nya diam aja, RW-nya diam saja. Ini berarti moral force-nya itu, moral sosialnya itu udah lemah. Ini harus dibangun dan harus bersatu orang baik-baik itu. Jadi orang-orang baik ini harus bersuara sehingga moral sosialnya itu besar. Dalam umpamanya orang-orang yang kepingin jadi DPR ini, itu wong-wong sing kepingin jadi DPR, itu orang-orang jelek semua gitu. Lebih banyak orang jeleknya yang kepingin jadi DPR, bukan orang-orang baik. Coba orang-orang kaya yang baik menjadi DPR, nanti kalau jadi itu bagus gitu. Tapi yang terjadi enggak. Itu orang-orang jelek gitu yang jadi. Orang-orang baiknya kurang bergerak. Seharusnya kita itu, orang-orang baiknya itu jangan anti politik gitu. Harus tahu politik dan harus terjun di dunia politik. Bersuara gitu ya. Sehingga moral force-nya itu kedengaran. Ini moral force-nya kurang tajam ya. Kadang-kadang kita kalau melihat apa itu di kampung kita ada hal-hal yang perzinahan atau apa di kampung itu, kita tidak berani melapor ke RT ke RW. Seharusnya kita berani ya. Kalau saya laporkan, saya rasani kemana-mana ya. Supaya bergerak gitu ya. Kalau tidak bergerak itu akan menimpa macam-macam gitu. Gitu. Ya mungkin kita dibenci, tidak apa-apa, risiko untuk itu. Kemudian yang ketiga, itu ketegasan hukuman. Hukuman itu bisa macam-macam, hukuman formal atau hukuman sosial. Ya, kalau hukuman formal mungkin di kehakiman ya, ada orang mencuri di pengadilan, tapi hukuman sosial ini yang penting, lebih penting daripada hukuman formal. Artinya umpamanya di kampung itu ada orang yang mencuri kemudian dihukum 7 bulan, setelah keluar dari penjara, orang itu seharusnya dirasani gitu, dibenci gitu. Bukan malah diterima, dia moral force-nya itu yang penting. Nek perlu perempuan-perempuan baik itu enggak mau sama dia. Sehingga izin gitu. Terjadi rasa malu dan itu moral force. Yang garai itu kadang-kadang ada, sekarang itu orang lebih menghargai kekayaan daripada nilai-nilai. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai apa itu lebih dihargai. Lebih dihargai wong suke. Umpamane wong golek mantu ya. Golek mantu sing suke, bukan golek mantu wong sing apik. Nah, ini kan fatal kalau begini. Wong golek mantu, itu mesti golek mantu sing suke. Itu wong golek mantu sing apik. Wong apik, wong sing jujur, enggak, tapi golek lebih suka kepada yang kaya. Yang penampilannya bagus. Sedangkan yang jujur, mungkin penampilannya tidak bagus itu terabaikan, nggak payu. Sehingga kalau begitu terus,
moral budaya masyarakat. Ya yang lebih maju nanti kejahatan. Orang lebih tertarik mengejar harta daripada mengejar kebaikan. Nah, itu. Kita lihat saja ya, dalam negara kita itu dalam apa itu ranking apa itu nilai-nilai keislaman, apakah 100 nilai keislaman itu, kita kalau nggak salah nomor 140 itu di dunia dari 200 negara. Yang nomor 1 itu bahkan Skandinavia, bukan negara Islam, yang banyak menerapkan nilai-nilai Islam, nilai kejujuran, nilai kepatuhan hukum dan sebagainya. Kita nomor sekian. Arab Saudi kalau nggak salah nomor 130 atau berapa? Ya. Ya itu. Apalagi kita dalam seperti pornografi, seharusnya itu harusnya dihapus itu di HP. Pemerintah harusnya melarang itu, seperti itu, nggak boleh beredar di masa game yang merusak dan sebagainya itu ya. Dan sebagainya itu. Jadi kepastian hukum itu harus jalan, kepastian hukum secara formal maupun kepastian hukum secara non formal, kepastian kekuatan hukum sosial itu harus kuat gitu ya. Nah, ya terlihat bahwa apa meneh kalau kita melihat yang lebih parah lagi, ulama kita kadang tidak bersuara ya. Selama pemilu, saya lihat ulama kita tidak bersuara itu. Banyak yang tidak besar, sebagian bersuara, sebagian tidak. Maksudnya bersuara membela yang benar gitu. Kadang-kadang justru terlihat ulamanya bersuara tapi bela sih nggak benar, kan repot kalau sudah begitu. Ya. Jadi moral agamanya kemudian sulit. Kalau ini diterus-terus engkau terjadi begini loh kadang-kadang itu. Orang kepingin masuk sebuah organisasi itu kepingin jadi pemimpin terus jadi masuk organisasi kemasyarakatan atau masuk organisasi keagamaan. Kone wis dadi engko aku dadi pemimpin, engko aku dibolo pemerintah, engko aku dadi pejabat ini diangkat ini, akhirnya korupsi. kita bisa lihat itu. Ya. Ketua KPU barusan moral force-nya. Dan itu nggak malu itu, tertawa tenang-tenang aja. Nah itu kalau nggak di moral force-nya nggak seperti perbuatan itu nggak dibenci oleh masyarakat, malah tenang-tenang saja ya, repot kita jadinya. Walaupun ya saya tadi kemarin itu melihat itu kita punya kebanggaan sih. Negara yang paling dermawan itu ternyata Indonesia sedunia itu. Negara yang paling dermawan masyarakat ternyata Indonesia itu negara yang paling dermawan sedunia. Ini mungkin karena ini dakwah Islam kita berhasil sebenarnya dari sudut itu. Tapi dari sudut moral kejujuran, moral kesatriaan, moral itu kita belum berhasil. Karena kita tidak bersatu. Kita geger dengan teman-teman kita sendiri, tapi tidak bicara kejujuran, bagaimana membangun kepemimpinan yang baik dan sebagainya. Kita hanya bicara fikih aja, yang fikih kecil-kecil itu ya. Tapi bagaimana mendidik masyarakat bareng-bareng, membangun masyarakat yang jujur, membangun masyarakat yang taat. Dalam masalah kebersihan saja kita gagal. Lingkungan yang bersih dan semuanya kita gagal. Nah, inilah jadi harus ada kekuatan ya. Satu kekuatan pendidikan yang memang mendidik anak supaya menjadi
membangun karakter yang perlu itu dibangun. Kemudian kekuatan moral, terutama faith ya. Ya itu ya. Nek itu kan sudah apa itu? Nek pemilu itu apa itu? Apa itu yang suaranya sekian persen apa itu? Yang disewa oleh masing-masing itu ya. Itu kayaknya udah kurang bagus ya. Kekuatan PES-nya harusnya kekuatan PES yang jujur juga ya, moral force-nya ini kemudian didukung oleh kepastian hukumnya dibuat yang sederhana mungkin, yang bagus gitu, yang tegas ya. Ya. Saya itu sekarang tuh masih heran, orang narkoba umpamanya sudah dihukum matinya itu sampai lama, kadang mau dilaksanakan sampai 5 tahun, kadang-kadang baru dilaksanakan. Pikir-pikirku lah opo ini. Ya kudune nek wis dihukum mati ya ojo suwe-suwe nang dihukum mati gitu loh, cepet gitu. Kadang-kadang masih lama ya. Iya kan? Orang sudah ditentukan hukum, kadang-kadang pelaksanaannya masih jauh. Kudune kan ya enggak begitu ya. Ya itu. Kurang kepastian hukumnya menurut saya kurang bagus. Ya, kemudian begitu juga orang-orang yang sudah terbukti korupsi tapi hukumannya ringan ya. Kalau di Quran itu hukumannya potong tangan. Nah, potong tangan kan enak itu ya. Begitu korupsi dipotong tangan atau diapakan gitu ya. Ya. Potong cericit atau potong jempol ya. Nek dihukum itu sih keenakan sih, repot gitu. Membiayai hukumannya dan sebagainya. Kalau sudah dipotong kemudian dilepaskan, semua hartanya disita kan beres. Kita tidak membiayai hidupnya di penjara. Hemat anggaran negara. Nah inilah mungkin ya yang perlu diperbaiki mungkin dari kita. Mari kita orang-orang yang baik ini peduli gitu ya. Peduli politik, peduli lingkungan gitu. Kalau ada yang benar-benar ya kita bersuara. Kurang lebihnya semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapannya lagi bagaimana membangun karakter yang amanah itu tadi. Memang sangat perlu sekali orang itu bersuara ya, bertindak bersuara, karena memang sekarang itu karena mungkin ditekan ya, sehingga banyaknya orang itu takut untuk bersuara. Apakah ini nanti benar? Apakah ini nanti saya salah? Gimana ini? Nah, itu pikirkan salahnya dulu. Ya, atau mikirkan nanti waktu saya nanti dihujat, nanti saya itu dikritik lah. Itu sebenarnya itu kan memang resiko, tidak perlu terus dipikir. Yang penting bersuara daripada banyaknya orang yang buruk, orang yang itu ternyata banyak yang pede dengan keburukannya, itu kan parah. Orang yang buruk aja pede dengan keburukannya, masa kita yang baik tidak berani pede dengan kebaikan kita kan ya malah kacau gitu. Jadinya kacau, sehingga makanya kita itu perlu untuk itu tadi bersuara, atau kita menunjukkan tindakan atau menunjukkan bahwasanya ini loh kebaikan, ini loh yang perlu kita lakukan, ini loh supaya bisa membangun karakter bangsa. Dan juga lagi memang seringnya orang itu malah bertengkar, malah sama-sama baiknya itu bertengkar, malah yang buruknya itu ditinggalkan dan diabaikan. Itu kan yang keliru itu. Seharusnya kan yang buruk itu yang malah dimusuhi, bukannya sama-sama baik, sama-sama ingin membangun malah kok bertengkar. Keliru. Hanya beda metode dan beda teknik, itu bukan berarti kita itu harus bertengkar di situ. Sama-sama baiknya, sudah sama-sama jalannya, sama-sama ustadznya, sama-sama ulamanya, lah kok bertengkar, malah yang buruk yang nggak ditengkari, itu kan kacau. Padahal Nabi dulu yang dimusuhi yaitu yang mungkar itu tadi, yang dolim itu, yang buruk-buruk itu yang dimusuhi. Bukannya sama-sama baik, bukannya sama-sama melakukan dakwah, bukannya sama-sama mengutarakan suara untuk membangun sebuah kebaikan dan kejujuran.
sama-sama menyuarakan kejujuran dan kebaikan kalau malah bertengkar karena hanya beda metode dan beda teknik. Oh, kamu salah, nahwunya kurang. Waduh, oh, kamu itu lah, yang buruk itu loh tertawa. Karena apa? Mereka bertengkar ya kita enjoy aja dengan keburukan lah. Gimana nanti? Ternyata tahu-tahu sudah kita seperti ini loh. Jauh ini. Nggak tahu kedepannya kalau terus seperti itu kan kasihan nanti anak putunya. Bagaimana? Monggo Pak Adi ini mungkin mau nambahin lagi. Iya. Jadi fenomena di masyarakat itu pertama kita itu masih dipengaruhi oleh harta, kedudukan, atau gengsi ego ya. Jadi untuk menyuarakan kebenaran itu banyak sekali pertimbangan. Banyak sekali pertimbangan, akhirnya nggak masih bersuara. Ya, orang yang tahu ilmu itu kadang malah tambah hati-hati. Saking hati-hatinya nggak bergerak. Itu. Terlebih lagi kalau dia sudah tahu tapi dia khawatir terhadap kedudukannya di masyarakat. Tuh. Nah, ini karena memang niat awal kita berjuang itu ya ada faktor X. Ya, itu awalnya kita itu awal itu kita mau berjuang kebenaran, tapi begitu di tengah jalan murni kebenaran itu nanti bisa luntur. Karena apa? Karena berbagai hal. Jadi mungkin kita secara pribadi dulu, kita tidak menuntut orang lain untuk amanah, kita sendiri juga harus amanah terhadap ilmu ini. Ya, kita menuntut negara amanah, tapi kita sendiri nggak amanah. Ya, atau pemimpin kita nggak amanah. Saya pikir itu bukan tanggung jawab kita kok. Oh, negara amanah atau itu nanti mereka bertanggung jawab. Kita ini terhadap tanggung jawab diri kita sendiri loh. Contoh, kita belajar Al-Quran. Amanah nggak kita menyampaikan? Ya, atau malah menutup diri, artinya nggak mau berdakwah lagi. Dalam arti berdakwah ini bukan untuk mempengaruhi orang, tapi kita menguatkan posisi kita ini loh, yakin dengan ilmu ini. Harus dibuktikan memang. Itu. Ya, mungkin dengan berbagai macam strategi ya yang kita miliki. Ya, bersuara itu harus ya. Balighu ani wala ayat, kemudian khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sudah jelas di perintahnya. Tuh. Jadi dari situlah ya wajar kalau nanti terjadi kegaduhannya karena mereka kaget terhadap sesuatu yang tidak tahu awalnya, akhirnya dikasih tahu jadi kaget ya itu. Dan kita juga harus diuji di situ. Bisa nggak menerima tantangan itu? Orang benar itu pasti berani menerima tantangan. Tidak takut terhadap resiko dimusuhi. Mudah ya memang ngomong, tapi harus kita coba. Tapi yakinlah bahwa kebenaran itu kalau muncul, maka kebatilan itu akan lenyap. Itu. Nah, itu yang memperkuat kita ya. Kalau kita lenyap berarti memang kita itu masih batil, masih belum benar menghilang dari peredaran. Apalagi contoh ya, kita ngambek, bisa ya kita ngambek, wes ini dikasih tahu berkali-kali nggak mau, ya sudah tinggal. Nah, itu kan berarti kan mutung itu namanya. Ya, jangan begitu. Ya tetap harus dipertahankan kebenaran itu. Ya. Ya, ini contoh juga ada yang teman imam di sini di masjid itu masalah sederhana sebenarnya, mengingatkan orang untuk meluruskan sholat. Kemudian ada makmum yang mengatakan begini, mungkin nggak paham ya, kenapa kok harus rapat-rapat? Oh, masjidnya gede gini kok rapat-rapat. Malah tambah bikin sesek sholat sing deket-deketan gitu. Longgar-longgar saja nggak apa-apa. Nah, ya secara logika sih bener ya. Sholat rapat-rapat akhirnya jadi kepepet gak iso leluasa ya. Jadi longgar-longgar saja. Leluasa sholatnya, mungkin begitu pikirannya.
Nah ini imamnya ini begitu diomongin begitu, wis besok nggak mau mengingatkan lagi, motong wis pisantok iku wis mari wis mau mana ngilang jadi imam tapi nggak ngeling mau mana karepe karep nih. Gitu. Nah contoh seperti itu ya. Ya, ya saya menyadari itu bahwa ada karakter masyarakat seperti itu, bagaimana kita strateginya kan begitu. Ya nggak mudah sih merubah. Akhirnya prosesnya adalah saya cari teman dekat, sama-sama dekat yang saya ajak berpikir, akhirnya dia ikut mengkomando temannya. Yang dekat agak mepet sini Pak, agak mepet sini. Nah, jadi imam mengingatkan secara umum. Nah, jamaah yang tadi teman-teman saya itu ini mengajak menggiring gitu. Ya karena itu dari situ mereka luapannya mau kalau sesama mungkin sesama temannya mau diingatkan apa begitu. Nah, jadi contoh lagi ibu-ibu malah nggak kelihatan, shopnya itu malah aneh-aneh. Jadi geruang-geruang kayak gigi yang guel-guel sini nggak ada, kosong ada, nggak mau pindah dari situ. Kalau saya di sini ya di sini. Nah, walaupun depannya ada yang kosong dia nggak mau maju. Itu di situ. Akhirnya terus ya tadi pagi pas saya ngasih apa kultum ya saya sampaikan ya secara umum ya. Akhirnya mereka sama sesamanya merasa memang iya memang kita itu sholatnya nggak bener kalau sholat sholat begini. Nah itu jadi strategi ini kita diperlukan untuk ya inilah amanah juga di dalam salah satu amanah itu tadi ya bukannya motong atau menghindar tuh. Nah, tuh. Termasuk ini kajian ini amanahnya gini contoh kita dulu membuat satu komitmen untuk menyampaikan dakwah ya baik itu offline maupun online ya komitmen ya terus sekarang kita tidak melanjutkan itu nggak amanah ya nggak muncul lagi nggak ikut lagi itu nggak amanah kalau bagi saya begitu punya ilmu nggak mau menyampaikan dengan berbagai macam alasan komitmennya kita ketemu acara ya sudah bikin saya begitu kecuali kalau ada halangan lain yang memang sulit untuk ditinggal gitu loh itu jadi ini satu ujian kita ya kenapa kita harus tetap memegang amanah karena memang konsekuensinya berat kalau nggak dilanjutkan ilmu kalau tidak disampaikan lama-lama lupa ya itu jadi hati-hati kita kalau sudah diberi Al-Quran ya hafal Al-Quran nggak amanah untuk dihafal makanya orang-orang yang hafid baca Quran itu hati-hati bisa hilang itu hafalan kalau nggak amanah itu. Jadi itulah kita jangan bangga dulu kalau dikasih sesuatu kelebihan ya. Jadi biar tidak terlena kasih harta dikasih pekerjaan dikasih anak dikasih apapun itu itulah tanggung jawab dan kamu dengan itu harus banyak belajar itu ya membangun karakter memang dari diri dari keluarga dari pendidikan secara umum ya kita tidak bisa menuntut pemerintah memenuhi harapan yang kita sampaikan berat sangat berat kalau secara akhlak seluruh Indonesia ya itu berat sudah kayak sangat parah gitu loh dari mana kita mulainya coba itu sudah terlalu apa namanya kita ini tumpukan ya kalau majemuk itu sudah sangat sulit untuk memurnikan kembali tapi mungkin ini jalan ya kita untuk semakin menggali dan menggali ya termasuk memberi contoh itu nggak mudah memberi contoh itu sangat sulit ya tuh. Tapi itulah perjuangan akhirnya kita akan diberikan satu kemudahan kalau kita usaha itu ya itu yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan kita istiqomah dengan kajian ini ya terus supaya kita semakin tambah ilmu ya tambah semangat ya gitu. Ya terima kasih ya alhamdulillah
Terima kasih Pak Adi atas tanggapan balik atas tema pada hari ini. Ini bagaimana? Masih ada tanggapan lain? Atau sudah dicukupkan? Cukup ya, mungkin. Cukup ya, cukup ya, silakan Pak. Memang sudah cukup luas dan memang sudah banyak yang sudah dihitungkan. Alhamdulillah, semoga kita dapat hikmah dan diberkahi sama Allah, dan tentunya kita bisa tetap terus istiqomah dan menjalankan amanat ini sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai berujung pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan itu kita dapat keberkahan dan semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi masyarakat umum dan bagi diri kita sendiri, keluarga, dan banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga tentunya saudara-saudara kita yang kena musibah dan sekarang masih kena masalah, semoga semuanya tetap diberi ketabahan dan keistiqomahan untuk bisa menjalankan ujian dari Allah, dan semoga dengan itu mereka jadi orang yang semakin lebih baik dan Allah jadi berikan ridho dan keberkahannya bagi mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita insya Allah akan bertemu lagi di minggu berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata. Saya akhiri yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.